Halo Sobat Oget, jumpa lagi kita dalam cerita Oget. Kali ini aku akan membawakan cerita tentang misteri burung gagak. Jadi cerita ini bukan rekayasa, tetapi ini adalah fakta. Fakta yang menceritakan tentang seorang nenek dan burung gagak. Aku merupakan bahagian dari satu keluarga kampung di daerah pedalaman Kalimantan, dan kebetulan ayahku adalah seorang polisi, sehingga ketika ada kejadian yang bersangkut paut dengan masalah keamanan, maka yang dicari tentu saja ayahku, papaku. Dan sebagai anak pertama, meskipun aku masih muda, tetapi ayahku sudah melibatkanku untuk ikut, untuk tahu. Dan itu membuatku menjadi orang yang suka untuk mencari hal-hal yang pada ujungnya akan memberi bukti. Dan itu juga mungkin menyebabkanku suka dengan cerita-cerita kriminal, dan tentu saja itu membuatku paham dunia anak-anak yang lain sedang bermain. Aku tidak, karena aku sudah mulai dilibatkan untuk mencari bukti atas satu peristiwa. Dan tentang si burung gagak dan nenek yang kuceritakan ini, nenek ini tinggal di satu rumah dengan tidak ada keluarga satupun. Artinya dia sebatang kara. Dan nenek ini, meskipun dia sebatang kara, dia melakukan semua hal sendirian dan tidak suka dikunjungi tetangga. Ini dia, neneknya tidak suka dikunjungi tetangga. Dia hidup sendiri, dia hidup mandiri, dan rumahnya itu selalu dalam keadaan kurang cahaya. Malum kalau kita di desa itu kan dulu tuh belum ada listrik. Jadi lampu tuh lampu petromak, lampu templok. Jadi rumahnya itu senantiasa suram, gelap. Dan karena dia tidak suka dikunjungi oleh keluarga, otomatis tetangga-tetangganya hanya bisa melihat dari jauh, hanya bisa mengintip. Anak-anak kecil suka ngintip-ngintip apa sih yang dilakukan oleh si nenek. Nah, ada satu peristiwa dari sekian banyak peristiwa yang benar-benar aku bisa ingat. Nanti aku akan ingat peristiwa-peristiwa yang lain sehingga aku bisa mengkorek cerita tentang si nenek dan si burung gagak. Jadi ceritanya berkaitan dengan sakit. Jadi ada tetanggaku yang sakit. Tetangga ini sakit, sudah tua sakit, dan sakitnya itu tidak hanya berhubungan dengan masalah medis ternyata, tetapi juga dikatakan oleh orang-orang sekitarnya itu juga ada masalah non medis. Lah kok bisa ya? Yalah, namanya juga di kampung, yang medis kadang-kala dikatakan non medis ya. Nah, satu saat si sakit ini, si bapak ini sakit dan keluarganya ngumpul. Sepertinya kelihatan sudah agak parah. Jadi sehingga keluarga ngumpul bercerita ini dan itu untuk membuat suasana itu lebih enak gitu. Jadi mereka cerita ini dan itu sampai tengah malam. Mereka cerita ngolor ngidul cerita macam-macam, ada ketawa, hihihi, pasti diselingin oleh cerita-cerita misteri. Biasanya kalau orang-orang ngumpul tuh begitu, ada yang main kartu, dan mereka benar-benar bercerita, membuat suasana mereka tuh enak. Tapi begitu jam menunjukkan lebih dari jam 12, ini katanya mereka kan cerita ke ayah saya, begitu jam menunjukkan di atas jam 12, kok iya tiba-tiba burung gagak masuk rumah. Nah, bagaimana mungkin? Emang burung gagak itu malam ya
keluarnya? Setahu saya yang keluar malam tuh kelelawar, ya nggak, kalong, kampret, ya, mereka keluar malam. Nah, burung gagak kan enggak sebenarnya. Burung gagak itu kan siang sampai sore, kalau nggak salah ya, pagi sampai sore itu mereka udah masuk peraduan, ya, tidur, karena besok mereka akan memangsa lagi, gitu. Tapi kok iya aneh, tengah malam kok tiba-tiba ada burung gagak. Ini apa maksudnya burung gagak datang? Ya mereka heran dong. Jadi masuk burung gagak, terbang sana, terbang sini. Tadinya enggak begitu diperhatikan karena mereka pikir kalong. Karena memang namanya di kampung itu, ya, rumah itu kadang-kala kan atapnya ada bolong lah, ya, sana sini bolong lah, sehingga kelelawar tuh gampang masuk, karena kelelawar kan memangnya cari makan kan, mencari tikus di rumah itu gitu. Nah, mereka pikir itu kelelawar, jadi mereka biarkan aja. Ih, ada kalong nih, gitu kan. Ada kelelawar nih sana sini. Oh iya. Terus mereka bilang, oh iya nggak apa-apa, biasa. Oh, ternyata biasa. Iya biasa. Suka nyari tikus, ya, gitu. Suka nyari tikus tuh. Tikus suka ada di atas di loteng gitu ya. Tikus suka ada gentayangan tuh di genteng-genteng. Ya, itu tikus atas ya. Nah, ya mereka biarin. Ambil masih tuh. Kakak Kiki ketawa sana, ketawa sini. Kok tiba-tiba yang tadi mereka sebut kelelawar itu hinggap di atas kelambu. Nah, sobat oget, kalau di kampung gitu ya, untuk menangkal nyamuk orang tidur dalam kelambu. Nah, yang dibilang kalong tadi tiba-tiba nongkrong, bertengger di atas kelambu. Nah, yang anehnya si sakit jerit. Kok bisa? Sakit. Si sakit teriak menjerit-jerit. Terus mereka bilang, kenapa? Terus dia nunjuk yang dibilang tadi kelelawar, nunjuk di atas itu matuk aku, itu gigit aku. Hah? Mereka bilang, lah itu kelelawar cuma nongkrong kok. Mana mungkin kelelawar matuk? Enggak, itu bukan kelelawar. Bukan. Hah? Bukan kelelawar lah. Mereka simak dong. Iya loh, bukan kelelawar, tapi burung gagak. Waduh, panik dong mereka. Heran semuanya. Ada burung gagak malam-malam. Iya, terus sakitan, yang sakitnya kesakitan, jerit, sakit. Wah, yang tadinya lagi main bubar dong. Bubar, semuanya pada merinding. Kenapa ada burung gagak malam-malam masuk rumah? Semua pada merinding. Akhirnya mereka kejar, mereka mau pukul burung gagak, karena si pasien bilang burung gagak itu sedang memukuli dia. Gimana mungkin burung gagak itu? Dia katanya burung gagak itu mau mencuri dia punya daging, mau matuk dia punya daging, mau robek dia punya daging, sayapnya mukul supaya dia makin lemah. Kok bisa gitu ya? Akhirnya mereka kejar, ayo kejar. Mereka kejar, yang namanya burung yang lebih lincah dari manusia ya, apalagi di tengah malam. Di tengah malam waktunya bobok, lemes ya gitu ya. Sana sini kejar ya, mereka kejar, ada yang pakai sapu, ada yang pakai kayu, pergi kejar ya. Terus mereka kejar, dapat kepukul belakang burung gagak kepukul. Jika belakang burung gagak kepukul, dia sempat jerit kan. Mereka bilang kepukul, mati. Oh enggak, dia nggak mati. Dia pergi dengan suara jeritannya. Dan si sakit ini tiba-tiba sudah gak jerit-jerit lagi. Sungguh peristiwa yang luar biasa. Dan gak sampai di situ ceritanya guys. Gak sampai di situ. Besoknya setelah si sakit ini merasa
nggak sakit lagi, bubar dong mereka. Bubar, pergi tidur masing-masing di rumah masing-masing. Lalu 3 hari berikutnya mereka dapat berita dong. Berita. Iya, tetangga dengar. Ya, tetangga ini cerita, si nenek di rumah tuanya, rumah gelap suramnya itu cerit-cerit. Baru terdengar tuh gosipnya, katanya ada yang cerit-cerit di rumah si nenek, ada yang teriak-teriak, kayak teriak kesakitan itu si nenek katanya. Masa sih? Terus dia tuh nggak ada berita lagi. Nah, mereka penasaran dong, ada apa dengan si nenek. Ya mungkin belum kita biarin si nenek ini. Ya, tapi kan dia nggak boleh kita masuk. Pasti juga rumahnya dikunci. Ya, tapi kan jangan dibiarkan dong. Ya nggak urus. Tetangga rembukan ya. Sampai pada akhirnya diambil kata sepakat. Ya, kita tutup pintunya. Karena biar bagaimanapun si nenek ini walaupun gak ada keluarganya, bukan saudara mereka juga, mereka harus tolong dong. Namanya hidup di kampung itu gotong royongnya tinggi ya. Jadi mereka dobrak pintu si nenek. Terus terlihatlah si nenek di dalam kelambunya itu sedang kesakitan dan demam tinggi ya. Dan dia nggak bisa teriak marah-marah. Kenapa mereka dobrak pintunya? Nggak bisa, karena dia ada dalam keadaan demam, ngigau-ngigau, sakit, sakit. Nah, tetangga gotong royong cari obat. Ya bagaimana caranya supaya dia bikin bubur, kasih minum obat supaya turun panasnya. Dan ketika mereka kasih minum obat dan mau kasih duduk itu si nenek, biasa kan kalau mau kasih duduk ibu-ibu kan pasti pegang belakangnya tuh, peluk belakangnya. Tiba-tiba si nenek menjerit, sakit. Ada apa ya? Kenapa si nenek menjerit sakit? Ada apa dengan si nenek? Lalu mereka buka dong bajunya. Ya, mereka buka. Apa yang terjadi? Guys, belakang si nenek luka parah. Meskipun dia mungkin sudah mencoba mengobati dengan berbagai cara, minum obat ramuan sana sini, tetap luka. Dan dia kan nggak bisa merawat dirinya sendiri, apalagi lukanya itu bagian belakang. Akhirnya rame-rame lah ambil ramuan, ambil betadin, ambil semua mau. Aduh, sakit gitu kan. Nah, mereka bingung dong, kok bisa? Langsung tanya, nenek jatuh? Enggak. Nenek kenapa belakangnya luka? Neneknya diam, tak ngomong apa-apa. Oh, langsung rumor dong cerita. Apa iya si nenek ini adalah si burung gagak yang kemarin dipukul? Lalu mulai kumpul berita, kumpul cerita, kumpul gosip. Lalu tetangga ada yang bilang, iya, 3-4 hari lalu kami mendengar ada bunyi kayak ada yang kesakitan, kayak ada bunyi burung gagak kesakitan, jerit-jerit, dan kayaknya bertengger di rumah si nenek gitu ya. Terus burung gagak yang dipukul kenapa belakang si nenek yang luka? Apa si nenek ini adalah si burung gagak? Apa benar si nenek ini adalah burung gagak? Kita cari bukti-bukti berikutnya. Oke guys, bikinlah misteri burung gagak.